Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novitasari, nomor absen 5 dari kelas 10E. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep mengenai uang. Sejarah uang. 1. Sistem barter, menggunakan alat dan benda sebagai alat penukaran. 2. Penggunaan barang sebagai alat transaksi dinamakan uang barang. 3. Tahap uang logam juga disebut sebagai uang penuh. 4. Tahap uang kertas. 5. Tahap penggunaan uang elektronik. Pengertian uang, segala sesuatu yang diterima atau dipercaya sebagai alat transaksi. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta untuk membayar utang. Fungsi uang. 1. Fungsi asli. Sebagai alat tukar medium of exchange, uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran, agar uang dapat berfungsi dengan baik. Alat satuan hitung unit of account. Untuk menentukan harga suatu barang diperlukan satuan hitung. Adanya satuan hitung membuat kita dapat menggandakan perbandingan harga satu barang dengan barang lain. Fungsi turunan. Alat pembayaran man of payment. Uang dapat digunakan untuk pembayaran tanpa imbalan atau kontra prestasi, seperti membayar pajak, melunasi hutang, dan membayar denda. Alat penyimpan kekayaan, store of volume. Orang yang mempunyai kelebihan kekayaan biasanya disimpan dalam bentuk uang. Alat pemindahan kekayaan uang sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan. Jenis-jenis uang. 1. Uang kartal. Uang kartal, uang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah dan diterima secara umum. Uang kartal ada yang berbentuk logam dan kertas. 2. Uang logam, uang yang dibuat dari semacam logam tertentu, seperti emas, perak, dan bahan lainnya, dengan berat dan kasar tertentu pula. Kelebihan uang logam, kuat dan tahan lama, mudah disimpan dan dibawa kemana-mana. Kekurangan uang logam, membawa terlalu banyak akan menambah beban yang berat dan persediaan logam terbatas. 3. Uang gila, uang yang disebut sebagai demand deposit, artinya saldo rekening koran yang ada di bank umum. Syarat-syarat uang. 1. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. 2. Syarat teknis adalah syarat yang melekat pada uang sebagai berikut. Diterima oleh umum, mudah disimpan dan dipindahkan tangan, tahan lama dan tidak cepat rusak, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilai, nilainya stabil atau tetap, mempunyai kesamaan kualitas, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Nilai uang. Nilai uang adalah keluar uang untuk dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu. Nilai uang dapat dibedakan sebagai berikut ini. 1. Nilai nominal uang adalah nilai yang tertera atau tertulis pada setiap mata uang yang bersangkutan. 2. Nilai intrinsik. Uang adalah nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Nilai uang dibedakan menjadi nilai internal dan nilai eksternal. 1. Nilai internal uang adalah daya beli uang terhadap barang dan jasa. 2. Nilai eksternal uang adalah nilai uang dalam negeri jika dibandingkan dengan mata uang asing yang lebih dikenal dengan kurs. Unsur pengaman uang rupiah. Ciri-ciri keaslian uang rupiah. Keaslian uang dapat dikenali melalui ciri-ciri yang terdapat pada bahan pembuatan uang, yaitu kertas, plastik, atau logam, desain dan warna masing-masing pecahan uang, maupun teknik dalam pencetakan uang tersebut. A. Fungsi estetika agar uang tampak menarik. B. Untuk membedakan antara satu pecahan dengan pecahan lainnya. Unsur pengaman pada uang kertas rupiah. Unsur pengaman pada uang kertas
mengumpulkan dan mengedarkan uang. Maka Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal dan masyarakat, baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Plain Money Policy. Untuk mewujudkan Plain Money Policy tersebut, pengelolaan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemusnahan uang